Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 10573119521. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Yang dimaksud dari mendefinisikan secara jelas yaitu objek-objek tersebut dapat diukur atau tidak relatif. Himpunan dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek dengan ciri tertentu atau sejenis. Misalnya, dalam beberapa hewan berkaki empat, biasanya kita menyebutkan dengan mendaftar atau membuat daftar. Selanjutnya yaitu contoh himpunan dan bukan himpunan. Ada 7 contoh yang termasuk himpunan. Yang pertama yaitu himpunan nama buah yang berawalan huruf A. Yang kedua yaitu himpunan mahasiswa yang memiliki berat badan di atas 60 kg. Yang ketiga, himpunan bilangan asli. Yang keempat yaitu himpunan bilangan caca. Yang kelima, himpunan huruf-huruf hidup di alfabetis. Yang keenam yaitu himpunan mahasiswa pendidikan matematika yang umumnya kurang dari 18 tahun. Dan yang terakhir yaitu himpunan mahasiswa yang memakai kerudung merah. Dari ketujuh contoh di atas dapat dilihat bahwa kalimat-kalimat di atas termasuk ke dalam himpunan karena anggota-anggotanya ada dan dapat disebutkan. Selanjutnya yaitu ada 5 contoh yang bukan himpunan. Yang pertama yaitu himpunan 5 orang terkaya. Yang kedua yaitu himpunan artis terbaik di Indonesia. Yang ketiga yaitu himpunan novelis terbaik. Yang keempat yaitu himpunan bunga-bunga yang indah. Dan yang terakhir yaitu himpunan orang-orang yang bersuara merdu. Dari kelima contoh di atas dapat dilihat bahwa contoh di atas tidak termasuk atau bukan termasuk dalam himpunan karena anggota-anggotanya tidak relatif atau tidak dapat disebutkan, atau biasa juga disebut dengan tidak jelas, masih bersifat umum. Selanjutnya yaitu contoh operasi pada himpunan. Yang pertama, kumulatif atau pertukaran, artinya kita bisa menukar angka dan jawaban tetap sama untuk penjumlahan atau perkalian. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, artinya kita bisa mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan berbeda. Yang ketiga yaitu independen, artinya himpunan satu dan himpunan lainnya memiliki kekuatan yang sama atau anggota elemennya sama. Yang keempat, identitas, artinya himpunan ketika dioperasikan maka hasilnya bilangan itu sendiri. Dan yang kelima yaitu distribusi atau penggabungan dengan cara mengombinasikan dari hasil operasi bilangan terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Yang keenam yaitu komplementer, diberikan suatu himpunan A dalam semesta atau S. Yang terakhir dan yang ketujuh itu hukum De Morgan. Selanjutnya yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dapat dinotasikan dengan atau bisa dalam himpunan kosong. Yang kedua yaitu bagian himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jika anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, notasi yang digunakan untuk menyatakan sebagai himpunan adalah notasi. Dan yang ketiga yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Yang keempat yaitu himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tak hingga. Yang kelima yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan kosong dilambangkan dengan tanda himpunan kosong.
Dan adapun contoh soalnya, misalnya A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang pertama, himpunan 7 CA, yang kedua himpunan 1 7 CA, yang ketiga himpunan 0 CA, dan yang keempat yaitu himpunan 5 6 8 10 CA. Jawabannya yaitu 3, himpunan 0 CA. Penyelesaiannya yaitu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama itu himpunan 7 CA, salah karena 7 tidak termasuk anggota dari himpunan A. Dan yang keduanya itu himpunan 1, 7 CA, juga salah karena 7 tidak termasuk anggota dari himpunan A. Yang ketiga himpunan 0 CA itu benar karena himpunan 0 adalah himpunan bagian semua himpunan. Dan yang keempat yaitu himpunan 5, 6, 8, 10 CA itu juga salah karena 8 dan 10 tidak termasuk anggota dari himpunan. Contoh soal keduanya yaitu kumpulan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut, yaitu sebuah A sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10, B sama dengan himpunan titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2, titik-titik. C yaitu sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jawabannya himpunan semesta dari ketiga himpunan di atas adalah bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan himpunan dengan gambar. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, seorang ahli matematika berbangsa Inggris pada tahun 1834 sampai 1923. Beliau mengemukakan suatu cara yang praktis untuk menggambarkan hubungan antara himpunan dengan menggunakan kurva tertutup. Misalnya lingkaran elips, garis lengkung sembarang, atau segi banyak sebagai batas himpunan tersebut. Contohnya, jika himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B sama dengan himpunan 3, 4, 5, 7, maka diagram Venn-nya dapat disajikan seperti gambar di bawah ini. Sekian penjelasan mengenai himpunan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.